Aduh malu. Saya nggak pernah di depan kamera loh. What's up guys, back again with Toxic FM. Jadi di Toxic FM hari ini ada bintang tamu yang sangat spesial buat kamu. Mana? Tangan Faiz. Kebiasaan dia banget. Jadi di obrolan kita hari ini kita tuh mau ngebahas tentang politik yang hari ini tuh lagi sangat hot-hotnya. You know, politik itu lagi hot banget hari ini. Ya, Udah bener. ada 3 Capres. dan cawapres. Yang pertama itu Tuh. ada Ganjar Mahfud MD. Yang kedua Prabowo Gibran. Yang ketiga itu Anies Caimin. Betul. Betul sekali. Nah, lu kan sebagai orang yang ini nih, kita ngomongnya lu gua aja ya. Gak usah saya Nggak sopan Anda. saya, Pak. Hah? Nggak sopan. By the way, si Faiz ini murid gue gitu. Murid yang pernah gue ajar di kelas 10 doang. Dan itu pas ngajar kelas 10, masuk, Assalamualaikum, udah pulang habis itu gue. Masuk ke kelas doang, duduk. Udah gini dong. Ya kan? 30 menit gitu doang udah. Terus kadang kalau lagi mau belajar, ada aja yang libur lah, ngambil kartu lah, bagi kartu lah. Ya zaman-zaman pandemi kan. Iya, pasti. zaman-zaman pandemi. Nah, lu kan sebagai orang yang mau lu gue aja nih ya. Iya. Ya, lu kan orang yang akan melakukan pemilihan suara. Suara lu nih udah berhak untuk Perdana lagi. Perdana kan. Kira-kira lu udah tahu belum siapa yang mau lu pilih atau siapa? Kira-kira lu udah tahu belum? Gue kayaknya pengennya si paslon ini deh gitu. FYI ya, for your information, Wih. bokap gue itu dari tahun 2014 tuh tim sesnya Prabowo. Tim ses atau memang suka aja gitu sama Prabowo? Tim ses, Oh, tim sukses di daerah rumah gue di Larangan situ. Iya. Jadi dari 2014 sampai sekarang emang nama Prabowo di gue itu agak gimana ya, agak deket lah. Jadi gue kayak tahu sifat-sifatnya lah gitu. Jadi kalau misalkan nanti ditanya pilihan gue bakal apa, kayaknya Nur Hadi sih gue. Siapa Nur Hadi? Nur Hadi loh, itu loh yang partai Oh iya tahu. Iya. partai Puki. Nur Hadi, satu lagi Ali tuh. Iya. Lupa saya. Tapi udah banyak baliho Prabowo di sana. Ah, kalau sekarang dari dulu sih nggak pernah dipasang baliho sih. Nggak pernah. Biar dari pemilu tahun 2014 di daerah rumah gue tuh nggak pernah dipasangin baliho. Kayaknya emang biar nggak terjadi apa ya namanya, keributan lah. Karena kan di Tangerang tuh sering banget baliho tuh dirobek sama orang-orang nggak bertanggung jawab kan. Gitu. Jadi nggak dipasangin. Tapi kemarin gue ngelewat ke rumah gue tuh ada satu baliho sih, baliho Ganjar. Oh, baliho Ganjar. Berarti pas banget ya ngundang bintang tamunya tuh yang paham ya. Oh iya dong. Iya makanya. Aja. Iya sih. Iya. By the way sebenarnya dia requestan dia sih. Bener lagi requestan gua. Bukan diundang sih. Ada budget buat undang tamu. Kalau gue, jujur gue sebenarnya belum tahu nih dari 3 ini siapa yang mau gue pilih. Kalau dulu gue tuh pernah ngobrol pas apa namanya, pas lagi nongkrong gitu. Pernah ada satu baliho gue lihat, Giring Niji calon presiden 2024. Gue tuh Nijiholic banget. Gue dari SMP tuh suka Niji. Nah, pas gue tahu dia mau jadi calon presiden 2024, gue tuh dari awal udah menentukan pilihan kalau gue bakal pilih Giring nih. Tiba-tiba dia mengundurkan diri jadi ketum PSI. Tuh gue sebenarnya kecewa banget tuh di situ tuh. Gue tuh udah punya kayak sebuah angan-angan gitu. Gue udah punya kayak sebuah gambaran, wah kalau capresnya Giring Niji, cawapresnya Aldi Taher nih. Iya, bener. Bagus itu. Iya. Aldi Taher. Bagus itu, bagus. Terus apa namanya? Kemendikbudnya si ini. Aduh, anjir gue lupa lagi namanya siapa. Kemendikbudnya gue udah punya pilihan tuh. Kalau misalnya Giring Niji jadi capres, jadi presiden lah. Si Dustin. Dustin inian. Yang ngomongin itu. Iya, yang ngomongnya belibet gitu kan. Iya. Ah. Iya, Dustin Tiffany itu. Kemendikbudnya dia. Menteri agamanya Coki. Coki, wah cocok. Nah itu cocok, Coki itu cocok. Menteri agamanya Coki. Itu gue udah
Wah ini anjir nih kalau Presiden Giring Niji kuliah gratis nih lu kalau yang mau kuliah kece dah tuh. Kuliah gratis, Indonesia dijamin pasti. Nggak tahu dijamin maju apa enggak ya. Iya itu belum tahu. Terus lu gimana nih pas tahu bokap lu jadi tim sesnya Prabowo? Biasanya gitu ya, pilihan orang tua pasti turun ke anak. Nurun Iya. anak. Karena di rumah gua itu gelas, baju, kalender itu Gerindra. Oh iya. Bener-bener Gerindra. Dari dimanapun tuh pasti gue selalu ketemu kalimat Gerindra dari bokap gue, entah dia nelpon orang Gerindranya lah atau apalah. Jadi kayak udah melekat aja sih di Iya. gue, jadi gimana ya? Ya udah jadinya itu ya. Kalau Jadinya jadi lu kalau turun. misalnya ada debat capres nih, lu bakal nonton apa enggak? Maksudnya Nonton, bakal ngikutin pasti. apa enggak? Pasti si Prabowo ngikutin. Gini. Gue ngikutin politik itu baru-baru sih, belum lama. Jadi Iyalah. dari 2020 kan Dulu. mulai ngikut politik. Kalau gue itu udah 2 kali nyoblos. Waktu itu gue sempet nyoblos gubernur sama nyoblos presiden. Yang Jokowi periode kedua deh kalau nggak Iya, salah. 2019 terakhir. Iya, terakhir gitu. Gue udah milih. Waktu itu gue juga sempat milih, kayaknya ngerasanya wah excited banget nih gue siapa yang mau gue coblos. Dua kan pas itu paslonnya. Lalu Lah dua kan? Jokowi sama Prabowo. Prabowo, iya. Nah, kan di situ ada pemilihan calon legislatifnya juga tuh yang Iya. buat dia anggota DPR. Kan gue nggak ada yang gue kenal ya. Gue nggak tahu gue itu partai siapa yang gue coblos. Udah gue main coblos aja udah. Coblos. Gue kayak gitu dulu. Nah, nanti lu juga kayak gitu tuh selain presiden, lu juga bakal milih calon legislatifnya. Nah, kalau sekarang kan calon legislatifnya kebanyakan artis nih. Gue selalu ngeliat nih kalau sepanjang jalan sini nih ada Uya Kuya, Pasha Ungu. Kalau gue ngeliat artis gue nggak pernah lihat, gue biasanya ngeliatnya tuh yang satu melekat banget karena gue kan nonton otomotif kan, dan salah satu youtuber otomotif kan namanya Om Mobi, tau kan, yang pakai masker tuh. Salah satu baliho di deket rumah gue itu ada yang namanya Mobi. oh, tahu gue. Itu dari Kuning. Gua Golkar nggak ya? tahu. Kayaknya Golkar ya, yang anak muda. Di sini juga ada nih. Dan kemarin gue pas balik sekolah di daerah Cipadu ketemu mobilnya. Masuk ke daerah Cipadu tuh ada tuh gangnya rumah gitu, pinggir jalan banget. Gitu. Gara-gara cuman dari kata mobil lu ini. Iya, Mobi, jadi gue jadi keinget lah. Tapi kalau lu Tangerang sih ya. Masuk ke Tangerang. Gue Jakarta. Lo bukannya Padang? Iya, tapi KTP gue Jakarta. Oh, KTP sini? Iya, KTP-nya Jakarta. Jakarta. Jadi kalau misalnya gue nyoblos, nanti gue nyoblosnya yang dapil DKI Jakarta. Gitu. Nah, kalau DKI Jakarta kan jelas dapilnya. Kalau biasanya yang di daerah-daerah kan dapilnya itu agak simpang siur ya kan. Kita nggak tahu. Aduh, ini nyokap gue nelpon lagi. Ya udah tuh, angkat Nih. dulu. By the way, pembantu gue udah nyiapin makanan nih buat lu. Boleh. Mbak, Siapa namanya? Yanto ini Yanto. Yanto. Iya, ini Yanto. Ya tangannya. Yanto, lu geblek. Oh, saya. Nasinya Iya, kasih. tadi udah. Gue Oh, udah makan. Wah, Anjir udah kayak piknik cuma itu doang. enak banget, bintang tamu pertama kali ya kan. Iya. Langsung dapat Dapat mie. mie. Ya yang mau nih. Buset. Oh, enggak, ini enggak usah. Tuh, ntar ya gitu lu nggak lihat. Ntar aja itu ntar. Jadi dapil di daerah tuh sebenarnya agak simpang siur kan, banyak ya dapil kan ratusan ya. Apalagi dapat isu kemarin tuh banyak banget narapidana, Iya. mantan narapidana korupsi kan. Nah, gue gitu. juga tahu kalau yang dari Partai Gerindra kan udah langsung di Ya udah kan gua Joget dulu. Jogetin dulu, bener. itu dia dijogetin dulu sama Prabowo. Nah, terus kan kemarin sempat ini juga nih kisruh masalah Gibran jadi cawapres karena umurnya baru 35 tahun. 36. 36. Menurut lu gimana tuh? Lu kalau seandainya nih, oke gue milih Prabowo tapi cawapres gue muda banget nih, minim pengalaman lah istilahnya. Awal gua tahu Prabowo milih Gibran tuh agak kecewa. Kecewanya karena gue tuh pengen megangnya itu Prabowo sama Pak Profesor Yusril. Oh. Karena lawannya Ganjar sama Iya, Mahfud iya, kan. iya, Mahfud itu kan dia jago hukum tuh. Iya, betul. Sedangkan Yusril juga jago tuh. Cocok tuh dia kalau debat ya kan. Ternyata setelah resminya Gibran, awalnya kecewa, cuman setelah saya lihat-lihat banyak komenan dari orang asli Solo, katanya Gibran itu kinerjanya juga baik di Solo. Iya. Dia tuh memodernisasikan Betul, kota Solo. betul. Yang pasar Bener sih yang gue tahu. Ya bener, kemarin itu gua ke Solo juga ngeliat
Lihat Beda Gibran. banget. Bukan ngeliat Gibran. malah lihat bapaknya lewat malah, serius. Seriusan? Malah bapaknya lewat. Di Solo tuh emang lebih modern, lebih baik Solo daripada di Tangerang. Bener. Iya. Kalau gua tuh kalau mungkin menurut lu bener kan ya, lawannya Ganjar sama Mahfud MD yang orangnya sangat mengerti hukum. Gue tuh tadinya berharap Mahfud MD ini sama Prabowo. Sama. Gue tuh Bener. tadinya berharap kayak gitu. Di Prabowo-nya bisa internasionalnya bagus. Mahfud MD ya bisa politik dalam negerinya dengan pengetahuannya tentang hukum itu bagus gitu. Sebenarnya gue juga suka sama Ganjar. Gue suka sama Ganjar, gue suka sama Mahfud MD. Cuman yang gak gue suka adalah partainya. Bener. Partainya. Itu yang gak gue suka. Seandainya Ganjar Mahfud bukan di partai itu, gue Sebenarnya itu bukan- akan memikirkan siapa yang akan gue pilih gitu. Ganjar masuk PDI itu sebenarnya suatu strategi dari Bu Mega Chan. Buat? Dia menggandeng Ganjar ya karena udah nggak ada pilihan. Iyalah, lain. nggak ada pilihan lagi siapa. Udah nggak ada lagi. Dulu malah gue pengen banget Ridwan Kamil tuh. Oh iya, Ridwan Kamil ya. Hmm. Kan juga pernah ada isu kan kalau dia mau jadi presiden kan, calon Iya. presiden kan. Cuman kan Wakil. Sama Prabowo. Bukan sebelum sebelumnya. masuk musim politik. yang gue nggak suka juga itu karena banyak orang yang bilang kematian anaknya itu untuk mendongkrak namanya sambil dimakan. Oh, anaknya Ridwan Kamil ya? Yang meninggal itu loh, yang di luar negeri lu nggak tahu ya? Oh yang di danau itu ya? Eril ya. Oh, iya. Itu gue sempat denger baca berita juga kalau itu tuh untuk ngedongkrak namanya kayak buat gue. Iya nggak sih? Iya kayak iya ngapain sampai segitunya anjir ngorbanin anak cuman buat ngedongkrak nama Popularitas. doang. Iya popularitas. Iya Kayaknya itu cuma berita-berita. isu deh. Ya, Iya isu-isu kayak gitu. Sih kalau udah gitu. Makanya sebenarnya politik di Indonesia emang serem. serem politik di Indonesia Bener, tuh. serem. Bobo nyawa sebenarnya. Bawa-bawanya tuh kayak gitu. Ada lagi nih. Nih kalau misalnya gue sebagai orang awam ya, kemarin kan yang kita tahu Indonesia itu bakal pindah nih, jadi dari Jakarta ke Ibu kotanya ibu kotanya dari Jakarta ke IKN. IKN itu di mana dah? Kalimantan. Iya Kalimantan. Gue nggak begitu ngikutin IKN. IKN karena ya jauh dari gua. Yang pertama jauh dari gua yang Gusti sih yang bakal ngerasain nanti. oh Gusti. Iya dia Pak Gusti itu ini orang Kalimantan dia. Jadi kalau kita nanti udah jadi kampung dia jadi orang kota di sana. Kalau dia pulang ya, kalau dia balik ke Kalimantan ya. Nah, Lu Gitu. kemana Gus? Mau pulang kota? Iya pulang ke kota. tapi sebenarnya PNS juga bakal diajak sono. Iya PNS kayak eselon 1 tuh juga ada kan Menteri-menteri juga. surat tugasnya surat ininya udah keluar udah terbit. Bapak PNS bukan? Bukan. Oh, bukan. Berarti kita orang kampung dong. Nanti Indonesia tuh bakal jadi kayak Amerika. ya Jadi ibu kota eh, wilayah kan kalau kota wilayah bagian Washington. ibu kotanya di sini, cuman pasarnya. Pusat pemerintahannya. Ya, bukan pusat pemerintahan. Kalau pusat pemerintahan tuh ikut ibu kota. Hitungannya tuh pusat pasarnya itu di Jakarta gitu. Kalau di Oh. Amerika kan New York City Ya, itu kan ya, pusatnya, ya. pusat pasarnya kan, sedangkan ibu kotanya Washington ya. kalau nggak Washington. salah. Washington. Tuh, Terus ada dinasti politik. nah itu dia yang Kita masih membahas Gibran kan. masih ngebahas Gibran tentang dinasti politik yang MK itu adalah ketua MK itu Ponakan. ada dia itu keponakannya dari ketua MK. Gibran itu keponakannya. Iya, iya. Gibran itu keponakannya. Dan kenapa waktu itu sempat rame masalah umur ya? Nah, itu kan jadi pernah nggak sih lu lihat MK itu jadi mahkamah keluarga? Sebenarnya kalau permasalahan umur jadi cawapres bukan di Indonesia aja, di luar negeri tuh banyak, bahkan di Swedia kalau nggak salah Iya, ya. termuda. Termuda kan dia umurnya tuh 36 apa 35 Iya. yang jadi presiden kan. Jadi menurut gua fine aja kalau umur segitu jadi cawapres. Iya, kalau gue sebenarnya fine aja. Kayak wakil presiden itu sesuatu hal yang bisa dipelajari sebenarnya. Mungkin kita nggak tahu ya cara belajar Gibran itu gimana, cara beradaptasinya Gibran sama jabatan barunya nanti dia ketika dia jadi wakil presiden kan kita nggak tahu nih. Itu tuh sesuatu hal yang bisa dipelajari kayak waktu itu Ahok sempat bilang kalau
minim pengalamannya dia masalah politik, ya itu kan bisa dipelajari seiring berjalannya waktu. By the way, gue juga suka loh kalau misalnya Ahok ada jadi salah satu di situ. Cuman kita kan salah satu cawapres. Jangan capres atau cawapres. Cuman kan kalau kita masih menganut kita nggak boleh dipimpin sama orang yang selain agama kita nih, selain betul. kepercayaan kita. Cuman ya, gue sebenarnya suka cara Ahok itu memimpin waktu itu yang di DKI Jakarta. Cara kerasnya dia gitu loh. Kalau kita kan beda-beda nih ya kesukaan kita. Kita sukanya ada yang lembut kayak modelnya Anies gitu. Ada suka yang barbar kayak Ahok gitu kan, beda-beda nih. Kalau gue sebenarnya lebih suka caranya Ahok gitu. Kalau nggak suka ya sikat gitu. Nah, kalau tadi gue ngomong apa ya? Kan gue kepotong tuh. Masih Gibran. Iya. Sesuatu yang bisa dipelajari ya tadi ya. Iya. Politik itu kan sesuatu yang bisa dipelajari. Jadi ya semoga aja kalau misalnya benar Prabowo. Karena kalau gue ngobrol sama teman-teman sekeliling gue, pasti mereka adalah orang yang sangat pro sama Prabowo gitu. Mungkin mau cawapresnya siapa aja asal presidennya Prabowo, oke lah, gas gitu. Tapi kalau feeling gue Prabowo menang sih. Tapi Karena dari survei kan mayoritas pemilu itu anak muda. Iya, anak muda. Dan sedangkan anak muda milihnya Prabowo. Iya, apalagi anak-anak seusia lu, Disa tuh baru pertama kali milih juga ya? Iya, tahun ini. Ya di angkatannya Disa, lu tuh kan itu kayak kalau misalnya angkatan lu. Oh, tapi kita udah tahu ya tadi siapa satu orang yang Anis Caimin ya. Siapa tuh? Ada murid gua. Widih. Dia keren loh, dia bisa masuk partai. Dia masuk partainya? Enggak, Keren dia aja gitu dapat ya. ininya apa? Apa sih namanya foto itu? Oh, foto sama Anies. Bukan Tuibon. Tuibon tuh apa sih? Kayaknya dia bikin sendiri deh, Kayak Kak. poster itu. Iya, Tuibon nih. Kita udah tahu dia Anis Caimin. Dia Anies ya. Cuman kalau Anis Caimin kayaknya nggak terlalu nggak terlalu terdengar suaranya. Anies. Iya, dah kayak kalau maju. Iya, Saya pas kan? tuh kemarin ngeliat komen debat capres selanjutnya itu sebenarnya debat Ganjar sama Prabowo. Iya. Anies hanya Cuman pemanis aja. Biar apa namanya? Berjalan 2 periode. 2 periode apa? 2 kali pencoblosan. Mungkin kan nanti 3 nih. Anies, Caimin, Ganjar Mahfud, Prabowo, Gibran. Biasanya kan dipilih dulu nih kalau udah 50% lebih dari 50% tuh kan biasanya otomatis udah jadi presiden. Kan kemungkinan enggak nih bakal kepecah misalnya 40-30 atau 45-40. Kan kita nggak tahu. Nah, nanti kan berjalan lagi tuh. Nah, nanti tinggal kita lihat pendukung yang mendukung Anies Caimin ini akan lari kemana nih? Kalau misalnya pendukung Anies Caimin ini larinya ke Ganjar sama Mahfud MD, udah pasti dia menang. Tapi kalau pendukung partainya Anies Caimin ini masuk ke barisannya Prabowo Gibran, ya udah menang. Karena orang ketiga dari cawapres itu bisa menentukan paslon, ada 3 paslon nih. Misalnya yang pertama ini udah pasti gugur, yang terakhir ini udah pasti gugur. Iya. Hak suaranya dia dari partainya dia, dari pengikutnya dia, karena bisa menentukan siapa yang akan menang nantinya. Iya, pemanis. Iya, kayak dulu zamannya si pemilihan gubernur DKI Jakarta. Dulu kan ada anaknya SBY sama siapa gitu. Terus AHY, Anies sama Ahok. Emang Ahok ya? Sama Ahok. Oh, Ahok ya? Iya. Nah, yang akhirnya kan berlanjut tuh Ahok sama Anies. Berjalan lagi. Nah, Iya. pendukungnya AHY ini masuk ke Anies lah yang menang. Karena dari pengikut partai, pendukung partai, masuknya ke situ suaranya. Nah, itu bisa menentukan lu. Kita harus hati-hati nih kalau misalnya lu sebagai pendukung yang sudah menentukan lu akan memilih siapa, lu harus hati-hati sama si pemanis ini, karena si pemanis ini bisa menentukan siapa yang akan menang. Tuh. Kalau gue belum menentukan ya, karena kalau gue masih mau melihat apa sih visi misi mereka gitu. Biasanya kan debat capres itu 3 atau 4 kali tuh, gue masih mau lihat dulu. Gue kalau misalnya ada giring, gue tetap milih giring. Gue nggak akan merubah keputusan gue untuk memilih giring. Kalau bahas ke depannya nih, misalkan Giring menjadi capres, gue nggak yakin dia bakal dapat suara banyak. 5% ke atas kayaknya nggak ada deh. Mungkin gue doang suaranya. Kayaknya iya. Gue doang. Soalnya Giring itu kan dia di politik nggak begitu Ya, ada kan. makanya Dia lebih ke nyanyi. gue tuh
waktu itu kayak ya ampun lu kenapa sih udah bagus-bagus gitu di band malah jadi ke politik. Tapi gitu sih kebanyakan artis sekarang larinya ke politik sih kan. Karena emang politik seru dan duitnya tuh lancar. Lu tahu kan ada partai artis nasional? PAN kan. Sebut aja nggak apa-apa kan? Biar dia edit aja udah. PAN aja udah. Partai artisnya. Sebenarnya kan partai apa? Amanat Nasional. Jadi partai artis nasional terus sekarang. Memang mayoritas artis. Mayoritas Untungnya, artis. untungnya dia nyaloninnya Prabowo ya. Dia ada Emang oh iya dia jadi. Iya, Ya. dia Prabowo. Kalau dia ke mana? Ke sebelah PDI. Wah, abis itu dia dihujat habis-habisan tuh artis. Iya. Milihnya. Tapi di daerah sini gue belum pernah lihat baliho PAN deh. Ada di ini, di gue liatnya di pom bensin ini nih. Oh, pom bensin di Deket, tempat tes. iya. Tuh, yang waktu itu pas kita PKL kita lewatin, Gimana? yang ada fotonya kita boleh. Oh ya, Oh itu PAN. iya gitu. Ada baliho saya nggak tahu itu caleg atau apa. Dia tuh dari partai PAN. Bapak udah tua. Fotonya tuh foto selfie begini. Oh, gue tahu. Iya. Rambutnya tuh agak gundul gitu. Gue pernah lihat. Gue tahu sih Pak. Ada jadi dia tuh selfie begini. Iya. Gue juga malah kalau ngelihat sebenarnya sepanjang jalan tuh, gue kadang suka merhatiin. Anjir ini fotonya ditusirnya halus banget sampai nggak kelihatan tuh ininya Ya, halus banget dah editannya. Gila, pantesan orang kalau jadi caleg atau jadi ini kalau nggak menang marah-marah ya stres ya anjir itu masang baliho aja. Ngeluarin duitnya gede banget Lu sih. tahu nggak ada acara 17-an Apa tuh? yang di apa namanya yang disponsori oleh salah satu partai dan fotonya terpampang jelas. Waduh. Itu 17 Agustus kan 17 belum masuk Agustus musim partai loh. Iya, dia udah pakai bajunya. Wah, bahaya kayak banget gimana. itu. Kayaknya yang ini nih. Makanya dia kalau sampai nggak milih itu orang, wah ini hancur nih dia. Ada loh di IG-nya dia. Aduh. Tapi kita sesuai kalimat Prabowo aja. Yang ngasih duit siapa? Yang tapi dipilih siapa? Yang dipilih siapa? Iya. Yang pilih sesuai suara hati aja gitu. Lu belum pernah kena ini ya? Apa sih istilahnya tuh Dis? Ini ya apa? Serangan fajar. Apa tuh? Belum, nggak tahu ya? Nggak tahu. Serangan fajar. Nggak tahu ya. Bahaya Apaan juga emang? nih kalau ngomongin serangan fajar. Apa yang tuh? ini loh yang pilih saya gitu. Oh, Gitu. itu. Kalau itu gue nggak pernah, cuman gue pernahnya. Kemarin kena serangan fajar. Iya lah, lu kan kena, lu dapat Secara baju nggak langsung kena. secara nggak langsung. Dapat baju ya. Terus kan dia datang ke sana tuh ya mau ngeliat kali ya gimana acaranya. Iya, dia mau ngeliat lu pakai nggak bajunya. Pinternya ibu-ibu nih. Ibu-ibu? Iya kan baju kan ukuran cuma ada XL sama L. Orang mah dipakai aja ya. Terus gue udah pada makin nggak. Yang pas gue datang yang makin gue doang. Gua sama 2 orang doang. Terus gue pada gue nanya kan kenapa pada nggak pakai? Bilang aja nggak muat. Bener datang dia siang terus udah pada ganti baju padahal gue belum dipakai sama sekali aja. Gue udah ganti baju sih. Terus dia kayak mukanya gimana gitu ya. Iyalah. Dia Ngeluarin bawa duitnya gede voucher, banget itu. Indomaret. Terus bawa kayak apa sih perabotan gitu bagi-bagi. Terus gue dapet duit. Tuh kan? Dapat duit. Iya kan? Dapet duit. Berarti dia udah dapat serangan fajar. Gua ambil aja. Ya berarti dia udah dapat serangan fajar sebenarnya. Cuman gue mau ngebuka salah satu hal. Apa tuh? Dulu pas belum musim partai politik, partai politik, musim Pemilu. politik Iya politik. di tahun 2022, mungkin akhir ya kalau nggak salah, gue juga agak lupa. Maci Jijah. Udah. Tadi ngomongin apa? Jadi dah? gue pengen ngebuka Oh iya, satu ngebuka. hal. Pas bulan akhir tahun 2022 tahun kemarin, ada salah satu partai yang dia itu ngincer anak sekolah, anak SMP, anak SMK, anak SMA. Dia ngincer supaya di follow akun partainya. Satu akun kalau nggak salah tuh 5.000. Dan gue kenanya bukan langsung ke orang dari itunya langsung ya. Gue tuh ada kakak kelas datang ke gue, bilang, lu punya akun IG nggak? Gue bilang aja punya kan. Gue punya nih. Yaudah gue boleh minta pinjam bentar gak? Gue mau nge-follow akun salah satu partai gitu kan. Yaudah gue kasih. Dia dapat goceng, gue enggak. Nah, Beneran. itu kakak kelasnya satu sekolah sama lu? Apa? Satu kelas? Satu sekolah nggak? Satu sekolah? Yang itu bukan orangnya. Kayaknya itu deh. Gua mulu. Coba udah kalian lanjut lagi buat story. Apa ya? Gue belum pernah sih yang kayak gitu-gitu. Makanya kalau misalnya orang selalu bilang ya,
wah ada serangan fajar gini. Gue kan awalnya bingung ya apa serangan fajar. Yang gue ngerti yang ada di benak otak gue tuh kan fajar itu kan pagi ya. Serangan pagi. Pagi? Apaan anjir? Gue sering ngeliat ke awan gitu. Gue dulu goblok pada tolol banget gue. Nah, gue baru tahu tuh sekarang serangan fajar tuh kayak gitu. Nih makanya nih ntar nih sering banget nih di daerah sini nih apalagi deket di sini tuh Karang Tarunanya rame banget nih. Saya pasti nyari sih. Lumayan duitnya mah. Duitnya lumayan. Duitnya lumayan. Yang penting pilihan sesuai hati. Iya, pilihan sesuai hati. Ya. Berarti gue harus nyelip dia dong. Kalau dia kan itu calon legislatif. Iya, berarti kan gue harus milih Iya. partainya dia kan. Milih orangnya atau milih partainya? Lo pernah lihat nggak ada baliho yang apa namanya caleg dia nulis ininya pakai huruf Jepang? Enggak pernah. Oh belum pernah ya? Ada tuh di Bencong. Bencong di mana ya? Iya. Bahasa Jepang. Bahasa Kita Jepang. cari nih balik, kita cari sama dia nih. Asmi siapa ya? Asmi. Iya. Gus dong. Bisa langsung. Ntar lu cari dah di Mencong tuh ada tuh. Di daerah Mencong. Terus tadi lu mau ngobrolin apa? Soal visi misi. Visi misi. Tapi kayaknya visi misi agak berat. Kayaknya agak nanti aja di belakangan. Gue mau bahas. Jangan ngebahas yang belum keluar. Iya, itu belum soalnya sebenarnya visi misi itu belum keluar, takutnya lu dapat berita karena lagi musim begini nih, Banyak hoax. Hoax. Ini Iya. lagi panas banget ini, lagi Lagi panas. panas. Ini masih baru-baru kayak kemarin Jokowi manggil 3 calon presiden buat makan siang bareng kan. Kita nggak tahu tuh apa yang diobrolin. Iya. Wah, gue ketinggalan berita tuh. Nggak tahu tadi, nggak tahu apa hari ini ya, lupa gua. Kemarin apa hari ini nggak tahu gua. Ada tuh dipanggil 3-3-nya, gua nggak tahu ngebahas apa. Cuman ya pasti ada mandat lah dari presiden untuk bikin biar nggak ricuh lah. Karena biasanya kan kalau musim ini nih ricuh nih kayak takutnya salah satu paslon bawa-bawa agama, yang satu bawa-bawa apa. Takutnya simpang siur jadinya nanti kalau kita bahas. Gue ngambil visi misinya tuh pas mereka bertiga calon presiden itu di Mata Najwa ketika di UMJ ya kalau nggak salah tuh di Jogja. Gue ngambil dari situ. Kalau Jadi dari mulut mereka langsung. ya, gue sih sampai mau nunggu ini debat yang ininya, yang dari Bawaslu-nya beneran. Itu. Kalau ini kan kayak kalau yang kemarin itu yang dari Mata Najwa kan masih baru tuh. 3-3-nya baru menentuk. Kalau yang duluan kan Anies Caimin, terus Ganjar Mahfud, baru Prabowo Gibran kan. Nah itu kan masih baru-baru tuh. Jadi gue nggak terlalu mau gue belum terlalu mau ini membahas sepenuhnya. Gue masih pengen lihat dulu sejauh mana sih kalau gue sih ya ngeliatnya kedua paslon ini aja nih. Kalau satu mah nggak usah lah. Yang Apa tuh? pemanis. Oh, Yang pemanis mah nggak usah. agak jangan disebut dong. Dia minta nyebut. Iya. Yang pemanis. Bapak kan Dika, dia juga yang edit. Yang pemanis mah biarin dulu. Ya itu dibiarin dulu dah. Geser aja dulu. Iya geser dulu. Nah tapi nanti kalau karena suara pemanis ini nih yang bakal ngaruh nih, bahayanya itu. Gue masih mau lihat dulu nih dari dua paslon siapa sih yang kira-kira visi misinya benar-benar untuk memajukan, mensejahterakan rakyat. Dari ketiga paslon itu sebenarnya ada 2 paslon yang blunder mulu kerjaannya. Anies Blundernya? sama Ganjar. Blundernya gimana? Paling sering itu Ganjar. Yang pertama kan dia bilang Mbak Najwa itu Oh iya. MC kan. Iya, Itu iya. blunder banget. Itu masih awal-awal dia calon presiden Iya, iya, udah iya. ngomong MC tuh wah. Masa blunder mau banget. lulusan sih jadi Pembawa acara. Pembawa acara. Iya. Loh, saya bukan pembawa acara loh, Pak. Yang Saya. kedua kan. Ya waduh. Itu. Terus yang kedua itu belum lama ini dia bilang menteri-menteri dipilihnya sama Bu Mega. Oh, itu keras banget tuh kayaknya tuh. Itu kalau dalam tanda kutip ya, itu dia secara nggak langsung bilang dia tuh takut sama Bu Mega. Iyalah. Makanya Jokowi itu berpaling kan dari Pak Ganjar ke Prabowo gara-gara sorry ya, gue bukannya bilang ke Pak Prabowo ya, aduh. Maksudnya ke salah satu paslon selain Pak Ganjar, karena Pak Ganjar tuh udah ngomong gitu. Jadi Jokowi tuh mikir, aduh penerus gue masa kayak begini sih? Ini
gue nyambungin omongan lo yang tadi ya. Ini cuman opini gue aja ya. Gue berharap ini salah, tapi ini yang gue pikir, ini yang gue Opini sebagai anak muda yang akan melakukan pemilihan presiden. Ini opini gue ya. Jangan diambil mentah-mentah. Gue punya prasangka kenapa Gibran dijadikan calon presidennya Prabowo? Karena gue ngerasa ada hal-hal yang ingin Jokowi lakukan sebelumnya, ada yang ingin Jokowi pertahankan sebelumnya, bisa dititipkan ke anaknya. Ini baru prasangka ya, Kemarin aja Grace Natali yang sebagai PSI, dia kan bilang di salah satu wawancara kalau setelah Gibran diresmikan menjadi cawapres, Pak Jokowi kan nelpon Gibran. Gibran bilang tuh, saya jadi cawapres. Jawaban dari Grace Natali tuh bagus. Udah, abis itu nggak dikasih tahu lagi. Iya. Obrolin apaan tuh? Itu yang gue rasa ya. Jadi kayak gue mau melakukan ini, Gibran nggak mungkin dong dia kayak membantah perintah orang tua. Apa dia mau bilang dia durhaka nih gitu. Tuh masih feeling gue aja, gitu. Gue ya jangan sampai ini jadi besar sih. Takutnya orang semuanya berpikiran itu ini cuma pemikiran gue aja. Pemikiran pribadi. Kalau salah ya dimaafkan. Kalau salah ya opini. udah, karena cuma sebatas opini, jangan dibesar-besarkan. Tuh. Jadi ya guys. Bahaya pulang Denis saya mah. Iya. Masalah dinasti politik yang tadi kita bahas tuh. Ya tadi gue udah menyampaikan opini gue gitu. Kita bilang dulu nih. Di sini tuh cuma sebatas opini ya. Opini kita aja nih ya. Jangan sampai Takut. jangan sampai nanti disalahartikan nih. Ntar pakai timescape apa? Timestamp. Iya, Apa timestamp. sih itu? Iya. Kalau pakai gitu nggak usah diedit dong. Apa? Ya nggak bisa diedit orang lah. Nggak usah diedit orang. Oke. Iya. Dinasti politik itu kan kayak turun menurunnya sebuah Jabatan. Hmm. Sebenarnya kalau di Inggris itu kalau kita tuh sebenarnya bukan dinasti politik nyebutnya. Apa ya kalau di Inggris tuh ada sebutannya tuh. Kalau kita nyebutnya dinasti politik. Karena biasanya dari orang tua turun ke anak atau dari salah satu sesepuh partai turun ke yang dicalonkan tuh. Saya juga kesel sama buzzer. Buzzer. Buzzer RP kalau Iya. disebutnya kan. Dia provokator banget, bener. Pas Gibran dijadikan calon wakil presiden, dia bilang tuh, wah ini dinasti politik banget nih, ya kali bapaknya presiden, anaknya jadi calon wakil presiden selanjutnya gitu kan. Loh, emang dulu zamannya ketika SBY sudah tidak menjabat sebagai presiden, terus AHY mau jadi gubernur, emang itu bukan dinasti politik ya? Dinasti politik. Dinasti politik Gak usah jauh-jauh ke situ deh. Megawati, Soekarno. Iya, itu dinasti politik kan? Dinasti politik. Tapi kenapa baru sekarang nih diomonginnya dinasti politik kan? Padahal dari dulu sebenarnya udah ada. Mungkin itu salah satu musuhnya kali. Musuh. Gue nggak pengen nih orang jadi ini. Gue pengen kata-katain lah, omong-omongin. Nah, begitulah cara kata-ngatainnya ya kan. Betul. Dulu juga pas Jokowi sebelum jadi presiden dibilang Jokowi itu ateis gitu kan. Ya, PKI juga PKI, ada fotonya. Iya gitu. Ya biasalah Kasian, kayak gitu. Biasalah ya kayak gitu-gitu. Terus saya sempat respect ke KPU karena mereka bilang presiden itu nggak punya anak. Jadi Gibran ya fine-fine aja jadi calon wakil presiden karena presiden itu tidak mempunyai anak. Yang mempunyai anak Jokowi, betul. Kalimatnya mirip seperti Rocky Gerung gitu kan. Iya. Bener. Karena presiden itu kan sebuah jabatan. Betul. Jokowi itu adalah orang tua Dan orang yang kehidupan mempunyai jabatan sebagai presiden. Iya, gitu. Kalau benar juga sih sebenarnya. Nah, kalau menjadi calon presiden atau calon wakil presiden itu kan adalah seluruh hak warga negara Indonesia. Jadi sah-sah aja dong kalau misalnya dia mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Nggak ada salahnya dong. Kan nggak ada di peraturan seorang
calon presiden atau calon wakil presiden tidak boleh mencalonkan dirinya karena bapaknya pernah menjadi presiden atau calon wakil nggak ada presiden. Nggak ada kan kayak Nggak gitu. ada. Nah, kalau peraturan itu ada, barulah kita bilang ini namanya dinasti politik. Nih buat buzzer RP nih ya bang. Boleh ngomong kasar gak? Boleh. Bangsat. Kita Nah. kan toksik. Toksik. Oh toksik, oh iya. Toksik loh. Ya, bangsat nih buat buzzer RP nih. Gatel gua. Anjing. Iya, makanya kalau Disa tuh lebih kasar dari lu sebenarnya omongannya. Saya dari tadi nggak kasar karena takutnya aja, takutnya. Nggak, tujuannya kan toksik itu kan. Toksik, Toksik tapi- itu kan ya kita seperti ya diri kita aja gitu, apa adanya. Karena kan biasanya kita tuh di depan kamera atau untuk sosial media itu kan ya jaim lah, jaga image supaya nggak ini. Gue juga sering ribut sama buzzer RP. Dari mana lu ributnya? Media sosial, Oh. partai politik gitu kan, perbedaan pendapat atau nggak kadang gue merasa ini orang buzzer nih karena akunnya baru, provokator. Kadang gue komennya tuh dibayar berapa bos, ikut dong. Kadang gue gitu. Kalau gua itu untungnya gua udah 5 tahun atau gue udah nggak main Instagram ya, karena buat gue kayak Instagram, TikTok itu jadi bahan yang Adu domba. cocok untuk sebenarnya. adu domba. Kebetulan kalau gue TikTok cuma untuk upload beberapa konten dan itu gue nggak pakai aplikasi, gue harus buka dari web. Nah jadi gue kan nggak bisa scroll TikTok terus-terusan gitu. Dan sekarang udah diracuni dengan YouTube Short. YouTube Short itu kayak potongan-potongan yang ini orang nggak ngomong jelas, tiba-tiba potongannya tuh cuman kayak gitu. Nah itu yang bahaya. Nah, kayak gitu yang bahaya. Nah, yang lebih bahaya lagi adalah kalau orang tua kita meyakini dan di-share ke grup keluarga, itu makin-makin tuh. Betul. Apalagi bapak saya yang, aduh, tiap dapat informasi. Biasanya kalau bokap gua tuh gini, kalau udah mau deket pencoblosan nih, udah pilih aja sih ini, nggak usah yang itu. Udah mau deket, coba kalau ngomongin jauh-jauh hari kan gua bisa tanya dulu, kenapa harus pilih ini, alasannya pilih ini apa gitu. Kayak dulu Jokowi sama Prabowo. Kalau nyokap gua pilihnya Jokowi, bokap gua pilihnya Prabowo. Pas malamnya bokap gua bilang, udah pilih Prabowo aja, nggak usah Jokowi gitu. Nah kan gue jadi makin bingung ya. Dan kan? itu nggak ada alasan ya kan? sama. Bapak saya juga gitu, ngasih tahu nggak mau ngasih alasan yang Iya, udah pilih ini aja gitu. Udah pilih aja udah males. Iya. Udah nggak usah repot-repot. Indonesia Kalau- bagus sama dia. Kalau orang tua saya tuh mikirnya siapapun presidennya, ya kita tetap rakyatnya. Iya. Kita tetap kerja. Tetap kerja. Kita tetap begini gitu. Nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Betul. Gue tadi mau ngomong gitu sama lo. Pernah nggak sih lu ngerasa ada sebuah perubahan yang bener-bener kayak ketika presidennya dia, gue bener-bener ngerasain sebuah perubahan nih. Kalau gue sih jujur enggak. Gue kayaknya ngerasanya enggak. Gue tetap aja kayak ya udah gue kerja sekeras yang gue bisa. Kaya mah kagak. Bener. Kayak mah enggak. Tapi ya yang membedakan Cuman biasanya kena janji manisnya betul, doang. janji manisnya doang. Ntar biasanya nih lu karena kalah sama ibu-ibu, enggak kalau presiden dia sayur murah nih. Bener. Minyak goreng Pernah murah. ketemu gitu saya juga pernah. Telur murah nih. Iya, kalau ibu-ibu. Apalagi nanti kan dana desa 5 miliar tuh dari salah satu paslon kan. Pasti nih Kalau- ibu-ibu desa. Makanya kalau udah ngomongin duit tuh, wah udah ada tuh. Udah kelar dah tuh. Gue makin nggak bener ya dah. Makanya kalau misalnya ada kayak gitu, lu bener-bener dari hati lu mau pilih siapa, lu mau pilih siapa. Dan sekarang kayaknya gue belum pernah nemuin paslon yang ini deh, cewek. Terakhir cuman di Megawati doang. Selain paslon cewek, paslon yang bukan dari Pulau Jawa, kecuali B.J. Habibie. Bener nggak sih B.J. Habibie itu dari luar Jawa? Iya. Bener kan? Bener. Kecuali B.J. Habibie. Iya. Rata-rata Jawa semua cuy. Iya. Soekarno Prabowo? mana? Prabowo Jawa, Oh iya. Oh iya bener juga. Jokowi Solo, SBY Jawa. Nah, ada apa tuh? Saya kurang tahu ya. Saya Pasti saya yang suku Jawa sih. Yang menang kayaknya yang belakangnya O sih. Prabowo, Joko Widodo. Ganjar Pranowo Ganjar juga bisa. Anies Basworo. Mana ada. Oke guys, jadi tadi kita harus berhenti sejenak karena azan. Hargai agama saya. Iya, hargai agamanya Ajijah juga sebagai camera girls kita hari ini. Tepuk tangan buat Ajijah girl hari ini.
tadi kita mau ngebahas apa sih? Sampai lupa kan tuh gara-gara Kita tadi lupa. kita harus berhenti dulu. Kita mungkin topik baru aja sih. Topik baru aja. Itu helm boleh juga tuh kayaknya. Harus sih. Boleh nggak? Apa? Nggak sepatu dulu dah. Itu tuh, situ tuh. Terus politik blunder ya. Tapi tadi. Bapak tahu nggak sih? Apa? Pak Anies Baswedan tuh ketika pemilu DKI Jakarta, banyak yang bilang dia itu politik identitas. Makanya Ahok masuk penjara. Tahu itu nggak Pak? Dan sekarang dia juga politik identitas. Saya lupa lagi terakhir tuh dia bawa-bawa siapa ya? Lupa saya. Pokoknya saya bikin SG tuh. Ini apa IG ya? Ya IG. Ya gue nggak main IG lagi, lu mainnya IG. Kok nge-lag sih? Dia tuh kemarin pakai politik identitas juga negara. Oh, ini dia nyenggol Gibran. Jadi dia tuh Coba buka. melakukan statement negara ini milik rakyat, bukan milik salah satu keluarga. Kayak itu. gitu. Itu kan karena waktu itu kan lagi lagi rame-ramenya rame masalah apa? MK. Dinasti. Iya, dinasti Iya. politik. Mengembalikan etika di dalam bernegara. Negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik 1-2 keluarga. Ya sebenarnya kalau dia bukan anaknya Jokowi, dia juga sebenarnya rakyat biasa dong. Karena kan kita nggak bisa milih dia kita mau dilahirkan dari siapa kan? Bener. Karena kebetulan dia anaknya Jokowi dan bapaknya menjabat sebagai presiden, mau nggak mau dia kan ngebawa nama itu. Nah itulah yang dilakukan sama Anies Baswedan. Ya karena sebuah kebetulan sebenarnya. Mulutnya Anies Baswedan tuh Wah ngeri bisa men. dibilang ngeri banget janji-janjinya. Dia itu orang yang pintar dalam tutur bahasa tuh dia pintar banget. Bener. Makanya lu kalau misalnya itu hati-hati banget dah Sama orang-orang yang mulutnya begitu. Kayak siapa tuh? Tapi kemarin tuh rame Anies dicoret dari partai apa? Yang AHY itu kenapa sih? Demokrat. Oh, ya apa sih itu? karena bukan Anies Demokrat. kali, Caimin kali itu. Enggak Anies. 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 Sebelumnya Oh, iya, kan, iya, iya, sebelumnya Demokrat. kan dia Ah. deketin Demokrat. Iya. Dengan konsekuensi salah satu dari yang ada di Demokrat itu kan jadi cawapresnya dia. Ternyata kan dia milihnya Caimin. Iya. Nah, habis itu kan ya dia Demokrat merasa wah, ini gue kayak dikhianatin Ya, nih. dianatin itu loh. Gitu. Habis itu dia masuk partai warna biru juga kan? Apa Iya. sih lupa saya itu. Partainya Surya Paloh. Nasdem. Ah ya, Nasdem. Iya. Yang malah yang Partai Nasdem adalah partai pertama yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Iya. Dulu juga yang gue nggak suka, gue inget banget kata-katanya Anies adalah air itu diturunkan dari langit ke bumi untuk diserap ke tanah. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Pompa kita di Jakarta ini ada lebih dari 450. Semuanya posisi siap. Lebih dari 200 ada di muara. Dan semuanya juga posisi siap. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Nah, tapi itu tuh jadi blunder juga tuh. Ternyata pas penanggulangan banjir yang waktu itu, dia mau nggak mau harus mengalirkan air. Tapi kalau misalnya nanti dia denger nih ini nih, dia bukan punya statement yang lebih bagus lagi dari ini. Bener. Dia selalu punya statement banyak. Iya, dia selalu punya statement yang bisa apa namanya? Menggiring opini Menggiring orang. opini orang. Ya sama yang kayak tadi. Ini menggiring opini tuh yang tadi lu bilang. Negara ini punya rakyat, bukan punya salah satu dari Keluarga. Satu atau dua Gitu. keluarga. Aduh, lupa tadi mau ngomong Kan lu, apa ya? Yanto mau ngasih Indomie. Yanto. Makasih ya Yanto. Anjir garpu doang Yanto. Lu pakai basreng, Pak. Enggak ah, udah banget sakit perut gua. Oh iya, sisi positifnya Anies adalah dia selama menjabat menjadi gubernur DKI Jakarta memang berubah. Saya ngerasain loh, DKI Jakarta tuh berubah. Berubah dari sisi transportasi ya berubah ya kan. Lalu dari fasilitas, apalagi banyak banget fasilitas.
yang diperbarui, dibikin modernisasi. Yang gue suka itu pas Anies itu adalah tahu nggak yang rotan yang ada di itu rotan apa bambu ya yang diukir itu tuh nggak tahu ya. Oh, kayaknya saya tahu, cuman saya lupa. Tapi kan udah dicopot sekarang. Iya, udah dicopot. Blunder juga kemarin dari salah satu partai yang ngusung dia bilang Cak Amin bakal bikin BBM gratis. Serius kan? Serius? Nggak benar itu. Itu bikin saya awal ngedenger itu kaget banget. Soalnya Janjinya bener-bener. kalau makanya yang kayak gitu-gitu tuh gue nggak bisa percaya sebenarnya. BBM gratis, sekolah gratis, terus kuliah gratis. Itu Giring Niji sih yang bilang. Kuliah gratis. Itu mah paslon Anda itu mah. Terus semua murah. Kayaknya kalau gue berpikir kayaknya semakin maju tahunnya nih, semakin naik ininya, kayaknya nggak akan ada yang murah sih, bakal ada yang semakin mahal. Pasti, karena kan bakal ada inflasi. Iya, inflasi. Makanya kalau misalnya hati-hati banget kalau ada paslon yang bilang bahan sembako bakal jadi lebih murah, nggak mungkin. Inflasi itu pasti ada. Apalagi kita ngikutinnya dolar. Sekarang aja udah 16.000. Iya. Kan? Makanya nggak mungkin kalau misalnya sampai mau dibikin murah kecuali pendapatan per kapita kita dibikin tinggi melebihi dari yang seharusnya barulah. Tapi kayaknya nggak mungkin sih kalau BBM jadi gratis tuh, nggak mungkin banget karena minyak itu yang bisa membuat negara itu berkembang sebenarnya. Bener. Kayak Arab Betul. kan dari minyak. Begitu juga Barat. Barat kalau nggak ditransfer minyak dari Arab, Iya nggak. kalang kabut dia. Iya. Tuh. Terus yang menurut opini saya blunder lagi dari Anies tuh korupsi. Dia bilang akan memberantas korupsi. Itu sebenarnya janji-janji yang udah basi kalau menurut saya. Dari dulu-dulu tuh setiap mau nyalek, mau nyapres pasti omongan Selalu korupsi. korupsi akan saya macet. berantas. Korupsi macet. Korupsi akan saya berantas. Selalu bilang. Macet nggak akan pernah bisa teratasi kalau produksi mobil akan selalu ada. IIMS deh contohnya tuh. Yang Waduh. di Saya pakai IMOS nih. Iya tuh Waduh, IMOS. motor ini. show kan? Iya. Ini Indonesia iya. Lihat aja penjualan mobil dalam waktu 1 hari itu bisa berapa ratus ribu yang kejual. Sedangkan jalan kita aja segini sempitnya. Apalagi sekarang banyak pembangunan tuh pinggir jalan. Debu di mana-mana. Coba bayangin. Susah emang kalau untuk macet. Sebenarnya bisa kalau mindset dari masyarakat sendiri juga berubah, menggunakan transportasi umum dan ingin jalan kaki. Iya. Ya nggak berasa ya? Karena bukan kalian ada. Iya. Iya kalau Udah. mindsetnya berubah. Terus satu lagi kalau misalnya kebanyakan dari rakyat Indonesia itu kerjanya di mana, rumahnya di mana. Bener. Tuh. Jabodetabek, Jabodetabek. Iya. Ngumpulnya di satu titik DKI Iya, Jakarta. Bener. Udah. Rumahnya di Bogor, kerjanya di Jakarta. Rumahnya di Bekasi, kerjanya di Jakarta. Udah ada tuh. Tidak pemerataan kerja, lapangan Iya, kerja. Lapangan kerjaan. Karena biasanya ganti presiden, ganti menteri kan. Kalau menterinya ganti pasti kebijakannya berubah dong. Betul. Itu yang nih gue baru ngejalanin kurikulum merdeka nih. Baru mau sedikit-sedikit paham nih. Nanti Mas menterinya presidennya ganti, Mas menteri itu pasti diganti. Karena menurut presiden yang akan menjabat bisa jadi, wah Mas menteri ini sebenarnya nggak kompeten di bidangnya. Nah, maka dari itu Jokowi kan pengennya ngelanjutin Itu kerjaan dia. Itu yang gue maksud tadi opini. Gue ingat opini ya. Ingat opini nih. Ini baru pendapat gue doang. Aku tidak ikutan. Makanya Jokowi pengen yang presiden berikutnya itu yang sejalan dengan dia. Dia berani, ya kan? Dia bertanggung jawab, tegas juga, sejalan gitu. Itu yang jadi bingung gue harus milih siapa. Golput. Gue ada pertanyaan terakhir. Apa? Pertanyaan terakhir, pertanyaan pertama juga belum. Kalau semisal kalian gitu misalkan Jadi presiden. Apa sih yang pengen kalian jalankan? Dari Dari- Pais dulu. Iya ya. Dia aja dulu. Dulu dah gue juga bingung. Gua dulu ya. Jadi kan kalian dari tadi kan cuma iniin cawapres
presiden atau jadi wakil presiden? Pemerataan dana. Dan apa? Dana apapun APBN. Semua akan gua ratain. Karena tiap daerah itu kan APBN-nya berbeda kan, dan gue tapi kan pengen kebutuhannya juga beda-beda. bener, tapi harus disamaratakan dong. Kalau yang satu daerah misalnya Jakarta lebih banyak butuhnya daripada Bandung, nanti yang di Bandung sia-sia dong dananya. Apakah itu mah Nggak bakal ada dana yang sia-sia, Pak. Nggak, iya tahu, makanya nggak ada dana yang akan sia-sia. Tapi ujung-ujungnya nanti dikorupsi. Nah, maka dari itu kan saya pengen menjelaskan kalau saya bakal tegas juga. Ya mungkin saya bakal kayak Anies, bakal bilang korupsi bakal akan saya berantas. Ya mau nggak mau seperti itu. Tapi memang jujur saya untuk korupsi ya, saya anti buat korupsi sih. Kalau Kak Andri? Gue tuh sebenarnya menganut filosofi Jepang sih. Apa tuh? Enggak, maksudnya pengennya masyarakatnya dulu dibenerin. Oh iya, saya jadi Pola kepikiran nih. pikirnya. Ngebahas Mendidiknya. Jepang, jadi saya keinget dulu ketika Nih Anto, bom Hiroshima dan Nagasaki kan yang dikumpulin. yang dikumpulin itu guru-guru. Hmm. Mungkin saya nanti kalau misalnya jadi presiden akan menaikkan gaji guru sih. Karena manusia akan terdidik oleh guru selain orang tuanya sendiri. Hmm. Dan guru juga butuh uang yang gak kecil gitu loh. Sebenarnya kalau gua nggak mau jadi presiden, tapi gua mau jadi menteri. Gua pengen ada di menteri Kemendikbudristek, Kementerian Pendidikan. Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Gua pengen ada beberapa yang pengen gua sempurnakan, nggak sempurnakan sih, perbaiki. Contohnya kayak di sekolah itu harus ada selain BK, gue juga pengen ada psikolog yang bisa menangani anak. Gue nggak tahu nih dari kalian ini, dari teman-teman lu, pasti ada salah satu kecemasan atau gangguan-gangguan yang sebenarnya nggak bisa lu atasi sendiri, tapi sebenarnya bisa lu atasi kalau lu ngobrol sama psikolog. Kenapa sekarang banyak kasus bunuh diri anak gitu? Terus anak banyak ya anarkis, sama gurunya aja berani. Gue pengennya kayak gitu sih. Terus gue pengen ngedidik mentalnya nggak yang mental kayak tempe sekarang. Kalau sekarang kan anak dikerasin, orang tuanya marah ke gurunya. Gue nggak pengen kayak gitu. Gue pengennya ya didikannya harus keras. Kalau gue gitu, itu pandangan gue aja. Udah. Pokoknya berarti kalau Andri yang jadi presiden, kita semua jadi psikolog. Enggak, lu jadi psikolog, lu jadi murid aja. Di saat itu pengen banget jadi sekretaris bos. Makanya kenapa dia nanya kalau misalnya salah satu dari kita yang jadi presiden, dia mau jadi sekretaris lu gitu. Nah, gue kebetulan nggak mau jadi Boleh. presiden. Boleh. Nah, Jijan hati-hati aja. Kita lanjut ke paslon selanjutnya, Ganjar nih. Salah satunya dia itu bikin visi kalau dari menurut Kompas ya. Dia mengeluarkan visi ada 8 poin. Inti dari 8 poin itu adalah mempercepat, karena visi dia itu ada gerak cepat. Jadi hampir semuanya itu gerak cepat. Gitu ya? Weh, kaget loh saya. Kirain mau ngap. Jadi dia itu ingin mempercepat segala sesuatu. Mempercepat memberantas korupsi, ya kan? Mempercepat memperbaiki gizi gitu. Kebanyakan Mungkin mempercepat sih. Mempercepat ya. Bisa nggak dia cepetin waktu kiamat? Jangan gitu anjir. Jangan dong. Saya belum punya anak, Pak. Ya nggak apa-apa, siapa tahu kan gerak cepet gitu. Lu ada Itu stroke. Bukan cepet begitu. Stroke apa anjing? Kepala. Nah, ini menurut gue poin 2 ini memberantas kemiskinan itu kayak kemiskinan itu nggak bakal bisa diberantas kalau warganya masih bergantung sama presidennya. Kebanyakan dari kita nih kan, gue ngerasa misalnya anggaplah gue orang yang tidak mampu, gue milih dia karena gue yakin nih gue sama dia gue nggak akan miskin, sama si paslon ini gue akan miskin. Tapi itu nggak bisa men,
Yang tadi gue bilang, mau siapapun presidennya, gue nggak akan ngerasakan efek apa-apa. Gue tetap harus kerja, gue tetap harus cari uang untuk gue bisa makan, memenuhi kebutuhan hidup gue. Kebanyakan dari kita kan, kita bergantung sama siapa presidennya. Iya, bener. Nggak bisa dia memberantas kemiskinan. Karena, mohon maaf nih ya, orang miskin itu orang miskin itu dia hanya ingin butuh duit doang. Iya. Tapi dia nggak mau kerja. Dia nggak mau kerja. Nggak mau usaha. Ya makanya dia menggantungkan hidupnya sama presidennya. Terus Memperbanyak sistem pengairan, waduk, bendungan, embung, dan irigasi, jalan usaha tani yang membadai. Usaha tani, saya sebenarnya ngedengar visi ini dari Pak Ganjar, ingat Wadas. Wadas itu apa? Permasalahan di Wadas, permasalahan Pak Ganjar. Saya nggak begitu ngikutin Wadas ya. Wadas itu apa sih? Tempat kah tuh? Wadas itu nama daerah di Jawa Tengah. Wadas. Ya coba dicari deh. Jadi tuh Gue baru tahu sih. Pak Iya. Ganjar itu ada permasalahan di Wadas. Oh iya, Wadas adalah desa di Kecamatan Benar, Purworejo, Jawa Tengah. Kecamatannya namanya Bener. Saya kurang ngikutin Iya nih Wadas kenapa desa Wadas jadi kontroversi. Pernyataan tim Ganjar Pranowo dan penolakan materi roasting. Kalau nggak salah itu tentang bendungan-bendungan deh. Dan juga ada beberapa demonstran yang ditangkap. Di sini ada demo sini. Iya jadi keinget tahun 98 sih. Ditangkap-tangkepin. Oh, tolak tambang di Wadas. Oh, tambang ya. Kemarin juga sempat blunder Pak Ganjar yang baru banget viral sama Kiki Saputri. Iya, Tri yang di ya? roasting ya? Iya, yang di roasting di-cut-cut. Gue nggak tahu itu benar Tapi apa katanya di beritanya ada dia bilang jangan di-cut dong, biarin Ya, aja itu kan. intinya itu Pak Ganjar datang ke salah satu produksi dan di situ kan ada Kiki Saputri. Kiki Saputri itu kan komedian yang kerjanya ngerosting Iya. orang yang langsung blak-blakan. Lalu ada tim Ganjar yang bilang nggak boleh bawa-bawa ini ya, nggak boleh bawa-bawa ini gitu. Oh. Dan Kiki Saputri kan protes kan, lah terus kalau nggak bawa ini, saya ngomedinya gimana dong gitu kan. Habis itu udah tuh diterabas aja sama dia kalau nggak salah diterabas ya. Setelah diterabas sama dia, ternyata banyak yang di-cut dan dia tuh nggak terima. Jadi kayak lu bikin film nih, ternyata Tapi film lu banyak tuh adegan, di-cut sama iya. orang-orang gitu. Makanya rame lah. Cuman dari pihak Ganjar juga membantah hal tersebut. Iya, yang gue baca dari berita juga kan banyak tuh ya, gue sering banget bacain berita. Katanya dari pihaknya Ganjar juga ngerasa ya ngapain di-cut, itu kan aspirasi masyarakat untuk ruang berbicara gitu. Makanya dari sini tuh mana yang benar tuh kan kita nggak tahu nih, kadang kan politik tuh kayak gitu tuh. Mana yang benar, kadang ada salah satu orang yang menyalahkan paslon, nanti dari pihak paslonnya tidak seperti itu, menyangkal gitu. Gue kalau yang kayak gitu tuh makanya nih, kalau memang nggak boleh di-cut ya udah sekarang munculin aja video yang fullnya gitu. Iya, kenapa harus Berarti ini? itu bukan dari pihak TV-nya gitu kan? Bukan dari pihak Ganjarnya. Tapi Iya. itu diwawancarain kan ke pihak. Iya, maksudnya walaupun dari pihak Ganjar yang menyangkal, ya kenapa nggak udah dimunculin aja gitu? Biar jelas gitu Iya. siapa yang benar siapa yang Iya. salah. Emang separah apa sih? Dari statement terbaru Kiki Saputri juga kan dia bilang yang tadi Bapak sebutin kalau pihak Ganjar itu nggak usah di-cut kan, itu karena aspirasi masyarakat. Sedangkan Kiki Saputri bilang yang bilang seperti itu tuh malah dari pihaknya Anies. Pihaknya Anies tuh bilang nggak usah di-cut, ini aspirasi masyarakat, biarin masyarakat tahu Iya. gitu. Malah kalau saya lihat Anies ya lebih parah sih. Dia nyebut-nyebut Ahok. Kiki Saputri itu nyebut-nyebut Ahok. Iya. Yang tadi saya bilang, yang tadi saya bilang Oh, gue politik yang, identitas. Anies yang kalau Kiki Saputri roasting Anies gue belum lihat. Ada pokoknya. Udah lama. Udah lama. Belum lihat. Jadi waktu jadi bintang tamu. Taunya yang Kiki Saputri ngerosting Ahok di ini, di podcastnya Kaisang. Oh iya, iya. Kaisang. Iya, Kaisang. Prabowo udah kenal belum sih? Belum ya? Udah di podcastnya Kaisang juga ada. Giring Niji dah? Oh, belum. Belum pernah diundang ya? Udah pernah. Dilarang Pak? PSI? Dilarang Pak? Belum. Tapi saya rasa pihak pasangan calon Ganjar Mahfud dia terlalu emosional sih. Maksud dari emosional tuh kita nggak bisa leluasa di dia, nggak bisa diajak bercanda. Iyalah, lu lihat dulu dong orang di belakangnya dia siapa. Iya. Ngeri. Iya. Balik lagi udah. Kalau Saya juga kemarin ngeliat tuh di wawancara sama Andi yang
yang Iklannya jelek banget. basis tuh lewat tuh buset. Yang di acara Kick Andy, Hah? Andy itu Pak Andy nyenggol bilang kalau Pak Mahfud kata-katanya dikit-dikit ngomong kata Bu Mega, kan habis itu disinggung, jangan-jangan Anda sudah jadi anggota partai gitu kan. Makanya ada mahasiswa yang bilang Bapak itu sebenarnya petugas partai, Iya, petugas partai. rakyat. Tuh. Betul. Nah, ketika Pak Andi ngomong seperti itu, Pak Mahfud langsung emosional, langsung bilang di undang-undang dijelaskan sesuai, aduh saya lupa lagi tuh. Nah, kalau Pak Mahfud MD ngomong berdasarkan undang-undang. Iya, dia kalau ngomong tuh berdasarkan undang-undang. Setelah dia ngomong undang-undang itu, sama Pak Andi langsung bilang, Bapak terlalu emosional, mendingan minum dulu. Oh, menurut saya itu kode sih, biar tidak terlalu emosional. Karena dia terlalu tegang. Iya, terlalu tegang. Iya, mungkin bisa jadi kayak Anda berkali-kali mengatakan menurut Bu Mega, kata Bu Mega. Iya. Anda udah jadi petugas partai tampaknya. Saya kontrak perjanjian dengan partai. Memangnya kalau petugas partai kenapa? Kalau petugas partai untuk melaksanakan perintah konstitusi sesuai dengan yang dimuat di ADART partai, kenapa memangnya? Orang menjadi petugas partai untuk konstitusi. Iya kan? Partai itu kan isinya untuk melaksanakan konstitusi, untuk melaksanakan ideologi. Kalau partai menugaskan seseorang, kamu laksanakan nih tugas partai untuk konstitusi, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Memangnya kenapa? Baik, silakan minum dulu, Anda emosional. anjir lu gue udah jelasin berkali-kali tapi nggak ngerti juga gitu kan. Ya jadi gini ya gitu, cuman caranya dia ya begitu menurut undang-undang gini gitu. Cuman gue jadi semakin gue tuh sebenarnya lagi bimbang sih. Bimbangnya? Gue tuh mau milih siapa. Tuh. Sebenarnya gue suka Prabowo, ya dulu gue milih dia. Tapi di satu sisi, di sisi seberangnya, gue suka Mahfud MD nih. Gue nggak suka, ya gue nggak begitu terlalu ngikutin Ganjar ya. Cuman gue ngikutin Mahfud MD ketika dia masih di MK. Nah itu gue ngikutin dia. Sama dah Kak Dika. Nah makanya saya pengen banget ketika Mahfud MD jadi cawapres Pak Ganjar, saya pengen Pak Yusril yang jadi cawapres Prabowo. Karena kalau dari track recordnya, dia kalau nggak salah itu udah 8 atau 9 kali menang lawan Pak Mahfud di debat seriusan? MK itu, iya. Tuh Gua... Jadi ketika Gua mau nanya dah. Kan kalau yang wakil presiden kita sekarang ini siapa sih? sekarang Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin. Nah, itu dia kemana dah? Ada? Kok kayaknya nggak pernah diiniin deh. Selalu kayak ya mungkin namanya Ya karena kalau opini saya ya ini opini Kan saya pribadi. kita boleh berpendapat dong, bersuara, kan tempat aspirasi. Ma'ruf Amin itu sebenarnya strategi dari Pak Jokowi supaya dia mendapatkan aspirasi strategi dari Pak Jokowi. Karena dulu ketika 2019 Prabowo itu kan gandengannya Sandiaga Uno kan. Iya. Dan itu kuat banget. Pak Jokowi bingung nih, aduh ini pegangannya siapa lagi nih, ya kan? Akhirnya udahlah dipegang Ma'ruf Amin. Pegang kan? Saya bukan Ma'ruf Amin. Maaf. Saya bukan Ma'ruf Amin, Ma'ruf Aman. Langsung dipegang. Jadi dia megang Ma'ruf Amin supaya menjadi cawapresnya gitu. Nah ini gue nambahin ya, karena waktu 2019 itu lagi panas-panasnya soal politik agama. Dan juga ada 212. Iya, karena sebelumnya kan gubernur. 212 itu demo Ahok. Demo Ahok waktu Demo itu. Ahok. Iya waktu Ahok Anies. Iya. Iya. Nah itu strateginya dia itu, karena di satu sisi waktu itu lagi rame masalah politik agama, jadi ya dia gandeng itu. Tapi kalau gua dulu ngeliatnya, kalau mungkin lo dulu baru ngeliat sekarang ya, Ma'ruf Amin itu jarang kelihatan. Iya baru ngehnya sih. Nah sebenarnya dulu di zaman SBY sama Budiono juga gua dulu jarang ngeliat Budiononya. Wakilnya ya? Iya, wakilnya Budiono dulu lebih sering ke PBB sih. internasional kan? Iya. Tapi jarang kesorot. Tuh, gue dulu jarang ngeliat Budiononya malah. Yusuf Kala malah sering gue lihat. Nah, maka dari itu salah satu strateginya. Karena wakil presiden pasti ngikutnya presiden, ya kan? Presiden nyuruh ini ya udah ikut aja. Siapapun wakilnya ngikutnya presiden gitu. Gitu.
Makanya sekarang nggak terlalu terlihat. Iya, tetap perlu ada wakil. Kalau misalnya presiden tidak bisa menghadiri salah satu agenda kepresidenan, ya wakil lah yang itu gitu. Cuman kan Nah, berarti Prabowo dan Gibran. Berarti ntar nama yang mana nih yang naik nih? Dua-duanya naik. Dua-duanya naik. Kalau menurut Maksudnya kalau kayak Jokowi sama Maruf Amin kan, Maruf Amin kan nggak terlalu ini. Nggak terlalu tersorot ya. Jokowi kan. Nah, maksud gua nanti Prabowo sama Gibran menurut kira-kira. iya tergantung. jadi kita udah tahu pilihan dia siapa. Gibran. Pilihan dia siapa kayak gitu. Iya tahu, dia udah bilang kan tadi. Tadi udah bilang mungkin. Oh, udah Lu jangan bilang. ngomongin yang ono. Pokoknya Oh, Prabowo. dia partai yang ada gambar bunganya. Warna merah tapi yang ada gambar bunganya, bukan yang ada gambar ini. Tapi tahu nggak sih PSI itu sebenarnya juniornya dari PDIP loh. Iya kan dia masih dalam berbentuk bunga. Itu kalau udah mekar lu nggak tahu kan jadi apa? Betul. Buset. Suka aja kena Instagram, kena ini nggak ya? Ngomong kasar. Alhamdulillah gue anjir. Jadi kalau ditanya ntar Prabowo sama Gibran siapa yang bakal naik, dua-duanya naik sih. Tapi Karena- kenapa gue feelingnya ke Gibran? Enggak, karena Prabowo itu kalau misalkan mereka berdua jadi nih ya, Prabowo dia bisa megang keamanan negara. Public security-nya dia jago loh. Beneran. Ya kan karena ya dari dulu emang dia tuh militer kan. Lalu masalah di negeri sendiri gimana? Ada Gibran. Anak muda, ya kan? Jok Solo aja udah bagus loh. Bangun modern loh. Iya, dibangun modern. Siapa tahu kita Siapa tuh Nas? nasional. Kalau dulu pernah nggak sih pas 2019 dengar kenapa banyak orang yang melarang milih Prabowo karena Iya, pernah dengar. ditakutin. Iya. Takutin karena kejadian 98. Isu gue denger ya, kalau kita milih Prabowo tuh nanti orang Cina yang naik gitu-gitu lah pokoknya. Oh enggak, kalau ini gue dengarnya malah negara lain segan sama kita gitu. Kalau masalah segen, emang segen. Pasti negaranya segen. Dia jadi menan aja negara lain Iya, tuh segen Menhan. loh. Ya kan? Pas Masih dia jadi sekelas Menhan, dia ngangkat jadi Corbuzier jadi apa dah tuh ya? Jadi Dia- mayor. Iya, mayor apa gitu. iya. Dapat itu dia dapat Penghargaan. Jadi Menhan aja diseganin sama ketika PBB membahas tentang Palestina dan Israel, kan bilang pengennya senjata. Ya, Senjata. gencatan senjatanya tuh diberesin kan. Abis itu ada yang protes sama opininya Prabowo. Abis itu Prabowo marah di situ. Bukan marah sih, lebih ke ngejelasin kalau Asia itu sebenarnya lebih paham perang daripada Barat gitu. Jadi pasti udah diseganin sih. Kalau gue sih lebih tetap Megawati. Kenapa tuh? Megawati yang main volley di Korea. Oh. Saya nggak kenal. Ya, nggak tahu. Itu lagi hits tuh nama Megawati. Megatron bilangnya. Hah? Megatron? Saya nggak begitu ngikutin. Sorry. Megatron. Ini bukan Bahaya sih. bukan Megawati yang di sini, tapi Megawati yang di Korea. Saya juga Megachan itu nama anime sebenarnya. Iya. Nama salah satu anime. Kalau Megatron kan salah satu nama Transformer yang antagonis. Iya. Nah, di sini juga ada Megatron yang kayak Kalau gitu. Megachan tuh protagonis di anime Hapyu namanya. Kalau di sini ada Megatron yang jahat juga. Gitu. Iya. Nah, Di Kasih apa? Pesanan sama. belum anjrit, Prabowo belum. Prabowo apa? Prabowo belum. Belum Tahu apa? nggak sih dari 2014 sampai sekarang tiap pemilu Prabowo tuh pasti dikaitinnya sama isu 98. Dia ya itu satu. Terus satu lagi dia dikaitkannya dengan isu yang kalau Prabowo presidennya, ibu negaranya siapa? Iya. Vladimir Putin nggak punya istri loh. Dia menjabat dari tahun 90-an sampai Iya. sekarang menjabat nggak punya istri loh dia. Iya, itu nanti yang bakal berkembang tuh 98, kasusnya Munir. Salah kan kalau nggak ada ibu negaranya. Ya nggak pernah. Kalau menurut kita nggak masalah, tapi menurut orang yang tidak pro sama Prabowo permasalahan. masalah. Contohnya aja ya Iya sih. ketua umum Hanura kemarin kan. Dia buset nyenggolnya bener-bener nyenggol loh Iya. ya. Sampai nyenggol-nyenggol ibu negara tuh. Wah, Sama kayak kita mempermasalahkan banyak orang yang mempermasalahkan Gibran belum minim pengalaman. Tapi menurut kita yang pro sama Gibran itu sesuatu hal yang bisa dipelajari. Kepresidenan itu sesuatu yang bisa dipelajari, politik itu sesuatu yang bisa dipelajari. hanya di Indonesia politik itu ribut. Hanya di Indonesia. Apa bayar ribut. Nah, yang saya heranin buat buzzer bangsat nih ya. Buat buzzer RP bangsat nih.
Kenapa sih kalian selalu kalau misalkan nggak suka sama Prabowo, isu yang diangkat tuh pasti 98? Ya karena itu doang isu yang belum kelar sampai sekarang. Apakah Anda tidak mempunyai isu yang lain? Saya tunggu loh. Enggak, tapi emang itu isu yang belum kelar sampai sekarang. Kelar loh. Kematian Munir aja belum tahu kan? Nah kalau untuk kematian Munir kan memang itu kalau kematian Munir kan 2001 Pak. Tapi kan dia itu setelah Prabowo lepas jabatannya kan. Tapi ada rahasia dari situ sebenarnya. Sebenarnya yang bikin rame Prabowo itu adalah dia itu salah satu keluarga dari Soeharto. Iya. Itu yang ngebikin ramenya. Itu kalau mau dibilang dinasti, dia juga termasuk salah satunya sebenarnya. Termasuk, iya. Cuman kalau menurut saya Prabowo, dia duitnya udah banyak, ya kali. Jadi presiden mau duit, nggak mungkin kan. Kayaknya ada satu yang pengen dicapai sama dia. Kenapa dia? Kayaknya. Dari tahun berapa sih dia tuh dulu? Dulu tuh 2009, dari ketika jadi cawapresnya Megawati. Megapro, iya. Megapro tuh dulu namanya. Ya, nah kalau ini baru nih. Ini nyenggol Bu Mega. Saya nggak ikutan. Enggak kalau. Lah dia yang edit ya. Kenapa? Kan Bu Mega. Oh iya. Suaminya ternyata kan saya. Iya. Megapro dulu kan. Sekarang jadinya Megatron. Visi Prabowo tuh yang paling terlihat itu makan siang gratis. Gimana anjir? Makan siang gratis untuk setiap siswa. Hah? Serius? Jadi dia tuh siswinya enggak? Ya diajak dong. Jadi itu siswa doang. Kalau udah kesel keluarin aja. Enggak. Gitu Tadi aja. kan lu udah guru bang. Kan lu udah bukan siswa nanti. Enggak ngefek dong. Iya, nggak ngefek sih. Tapi saya ingin penerus saya ini SDM-nya di atas lah, SDM-nya tinggi gitu loh. SDM-nya dari jangan gizi lawan ya? arus salah dia marah gitu loh. Gizi ya yang penting ya. Yang penting gizi, SDM, dan juga IQ-nya ditinggiin. Dia tuh pengennya gitu. Mental juga. Ya mental juga sama psikolog. Dia juga kalau nggak salah pengen ini deh. Biar remaja di Indonesia tuh nggak stres. Dia pengen gitu. Sebenarnya satu lagi gue kalau misalnya jadi ingat omongan Disa kan tuh gue. Jadi presiden. Jadi presiden, sosial media mau gue hapus. Buset, Instagram. jadi Cina itu mah. Jangan pilih dia. TikTok mau gue hapus. Untungnya masih guru ya. Kan ini berarti ini cuma untuk siswa dan siswi. Siswa dan siswi, pelajar, para pelajar. Dari SD sampai tingkat SMA, SMK? Kayaknya sih sampai kuliah deh kalau nggak salah ya. Kuliah untuk negeri. Gue belum tahu malah kalau statement itu. Dia tuh udah ngitung matematika, sumber-sumbernya bisa, asalkan mau nggak untuk rakyatnya gitu. Kalau misalnya ada makan siang gratis mah enak. Orang mau sekolah. Ya itu. Itu. Orang jadi mau sekolah kan. Yang penting dapat makan, dapat sekolah juga kan. Makannya berapa kali sekali? Malah kalau bisa dapat uang saku. Kalau uang saku juga udah daerah DKI kan ada. Oh, bos. Lah kalau dana bos buat sekolah, bukan. KJP, kartu iya, Jakarta Pintar. Itu. Cuman kalau menurut saya ya KJP itu sasarannya salah. Iya. Rata-rata orang-orang anak-anak murid yang bukan bukan di dana ekonomi bawah ya. Kalau gue kan wali kelas, gue pernah mengunjungi salah satu murid gue dan gue ngerasa memang rumahnya bener tidak layak, orang tuanya cuma ojek online. Cuman biasanya orang yang dapat KJP ini gaya hidupnya hedon bos. Maksudnya gue pernah sekali ngelihat, gue dulu itu adalah penyuka salah satu brand yang ada di Bintaro Plaza. Itu lo tahu, kalau misalnya lo tahu itu ada di lantai 2 dan itu tokonya lumayan gede. Dia nanya, Mbak bayarnya bisa pakai KJP nggak? Oh bisa. Loh, gue pikir lu KJP kan duit seharusnya untuk sekolah iya, ya kan? Dia buat beli pakaian. Cuman kalau waktu itu gue sempat dengar KJP ini bisa dipergunakan untuk kalau misalnya untuk kebutuhan sekolah udah cukup. Misalnya dia mau beli baju untuk bepergian atau baju yang layak ya nggak apa-apa. Salah itu, mindsetnya salah itu. Nah, itu kan bisa diatur kalau gitu. Iya, cuman kan kalau gue ngeliatnya, anjir lu beli baju kayak gini cuma buat diri lu sendiri pakai KJP, ya ampun. Gue kayak gila sih kalau orang dapat KJP. Karena biasanya ada orang yang kayak gitu menyalahgunakan apa yang dia dapat. Yang harusnya itu dipergunakan untuk ini dia menggunakan untuk yang lain. Kasian yang nggak dapat. Itu. Ya, dan saya sebagai Yang membutuhkan gitu. iya, dan saya sebagai siswa kan udah pasti
banyak teman-teman yang pakai KJP kan. Iya. Rata-rata tuh cerita mereka pakai KJP ya untuk hal-hal nggak penting. Iya. Mabuk lah, apalah. Tuh buat temennya Jangan coy. Wih, lo ditanda. Ditanda. Nah, Kan itu live tuh, itu kan anti itu. Ada lagi? Dah, gimana? Aman? Udah kan? Nah, ya udah, berarti sampai di sini dulu podcast hari ini, guys. Udah seru guys, nggak toxic mereka guys. Toxic Mereka sebenarnya. takut. Dika di sini. Saya masih pulang, Bang. Mau pulang. Dika terkomen. Yuk, pinggir jurang ya. Pinggir jurang ya? Pinggir jurang ya, ada deh. Iya, pinggir jurang ini. Pinggir jurangnya, jujur saya bingung kalau untuk pinggir jurang. Ya, besok kalau misalnya udah nggak ngeliat kita mah ya tahu kan ya berarti kita kemana. Untung bapak saya tukang bakso. Jadi bisa kong kaling kong. Enggak, kalau bapaknya tukang bakso tuh kalau udah bawa HT. Anjing sumpah. Besok kalau videonya pindah ke channel gua artinya ya itulah. Iya. Ya udah guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga nanti ada bintang tamu yang menarik lagi. Maafkan kalau opini kami salah. Iya, maafkan kalau Maafkan opini, kalau kami, opini salah. kami salah. Maafkan kalau saya ada salah. Jangan lupa Bang, boleh. Kita upload juga belum udah klarifikasi nih. Baik mencegah. Iya betul. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.